warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Puspita dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Dan saya Putri dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori permintaan dalam mikro Islam. Adapun pembahasan pertama yaitu bagaimana permintaan dalam perspektif ekonomi serta konvensional. Permintaan adalah keterkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga. Permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang dan jasa dari pembeli. Karena banyaknya komoditi barang yang diminta di pasar dengan harga yang telah ditentukan pada jumlah pendapatan tertentu, serta pada periode tertentu disebut permintaan. Karena permintaan dalam ilmu ekonomi itu memiliki arti, yaitu bahwa jumlah dari suatu barang yang dimau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama, seperti itu. Oke, berarti permintaan merupakan jumlah dari suatu barang atau jasa yang mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama atau ceteris paribus. Ya, karena dari teori permintaan ialah untuk menetapkan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti jumlah permintaan barang akan berbanding terbalik dengan harga, seperti itu. Kita memasuki pembahasan kedua, yaitu mengenai bagaimana hukum permintaan dalam teori permintaan. Mungkin Saudari Putri bisa menjelaskan tentang hal itu? Hukum suatu permintaan ekonomi yaitu ketika terjadi suatu keadaan dengan kondisi yang sama, semua hal itu akan dianggap sama. Ketika apabila terjadi kenaikan harga suatu barang, hal itu konsumen akan mengurangi kuantitas dalam permintaannya sesuai dengan hukum dalam teori permintaan, yaitu ketika suatu harga barang terjadi terus mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi jumlah suatu barang yang diminta sehingga harga akan mengalami penurunan. Begitu. Oke, berarti begitu juga dengan sebaliknya. Ketika suatu harga barang terus mengalami penurunan, maka yang terjadi jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat juga. Ya, karena hal tersebut didasari oleh hukum ceteris paribus, yang dimana adalah suatu keadaan yang lain akan dianggap konstan, yang merupakan tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap besar kecilnya dalam permintaan suatu barang. Baik. Dan terakhir yaitu mengenai bagaimana fungsi teori permintaan dalam mikro Islam. Mungkin Saudari Putri bisa menjelaskan tentang hal itu? Ya, terima kasih. Fungsi permintaan adalah satu fungsi yang mengarah bahwa adanya hubungan yang saling berkaitan antara harga dengan jumlah barang atau jasa dalam permintaan konsumen dengan berdasarkan harga serta waktu yang tidak dapat ditentukan, yang dimana bahwasanya banyak sedikitnya jumlah suatu barang atau jasa yang akan diminta tergantung pada tinggi atau rendahnya suatu harga yang berlaku pada barang tersebut dan waktu tertentu. Karena suatu daftar yang menunjukkan adanya tingkat hubungan antara harga dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta konsumen pada harga yang saat ini berlaku disebut dengan daftar permintaan. Seperti itu. Pembahasan kita pada hari ini mengenai teori permintaan dalam mikro Islam. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.